Sakit hati orang tuanya dihina, seorang pemuda di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur nekat menganiaya temannya sendiri dengan senjata tajam. Penganiayaan terjadi di depan rumah korban. Pria warga desa Katerban, Baron, Kabupaten Nganjuk hanya bisa tertunduk pasrah setelah ditangkap saat reskrim Polres Nganjuk. AH alias Badak harus berurusan dengan petugas setelah menganiaya MBA, temannya sendiri dengan senjata tajam. Pelaku nekat beraksi karena kesal orang tuanya sering dihina dan menjadi bahan ejekan oleh korban. Selain itu, pelaku mengaku bahwa korban sering mengintimidasi dan merendahkannya. Pelaku yang sakit hati membawa senjata tajam mencari korban. Hingga akhirnya pelaku mendatangi rumah korban dan menganiaya temannya sendiri yang merupakan tetangganya. Di mana yang bersangkutan tersangka ini sakit hati, dendam dengan korban, di mana korban sering melakukan dan mengejek yang bersangkutan, bahkan mengejek orang tuanya, sehingga para pelaku ini udah dendam lama. Pada dini hari tersebut, yang bersangkutan meminjam celurit dari tetangga. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 351 tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Hanya karena saling ejek, tiga pemuda menganiaya anak muda lainnya hingga meninggal dunia. Ketiga pelaku sempat akan melarikan diri namun berhasil digagalkan. Jenazah pemuda ditemukan di pinggir pantai Batu Rakit, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil pemeriksaan, jenazah diketahui berinisial MI dan masih berusia 17 tahun. Atas kejadian ini, polisi pun mengejar 3 orang terduga pelaku yang diduga menganiaya korban. RF, MH, dan AV ditangkap saat berada di atas kapal dan berusaha melarikan diri ke Provinsi Sumatera Selatan. Motif penganiayaan dipicu saling ejek antara korban dan 3 terduga pelaku. Sudah kita amankan, tersangkanya ada 3. Sementara sudah kita amankan sampai ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini dan untuk motif sendiri kan? Antara ini dan Motif permasalahan anak muda lah ya, nongkrong itu, saling mengejek, mabuk, sambil satunya lagi bakar ikan, kemudian terjadi perkelahian. Di picu ya mungkin. Selain MI, pemuda lainnya yang menjadi korban penganiayaan berinisial R kini dirawat intensif di RSUD Sejiran Setasok Muntok. Ketiga pelaku kini masih diperiksa di Polres Bangka Barat. Polisi telah menangkap pelaku pembunuhan terhadap teman di semasa sekolah di Bantul, Yogyakarta. Motif pembunuhan adalah dendam pribadi lantaran korban sering ejek pelaku perihal hubungan asmaranya dengan seorang perempuan. Dengan langkah kaki tertatih, D alias Wawan terpaksa dihadiahi timah panas oleh petugas Mapolres Yogyakarta karena mencoba kabur dalam penangkapan usai sepekan buron. Pria 30 tahun warga Soragan, Bantul ini berurusan dengan polisi usai membunuh teman semasa SMP-nya, Budi Utomo. Kepada petugas, pelaku mengaku nekat membunuh lantaran dendam kerap diejek di depan teman-temannya tentang seorang perempuan. Polisi menyita barang bukti pakaian korban, kursi serta sepeda motor milik pelaku. Selanjutnya pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara. Motifnya yaitu pelaku merasa sakit hati dan dendam terhadap korban karena sering diejek dan disinggung terkait hubungannya dengan perempuan, seseorang perempuan. Itu motif dari pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban. Sebelumnya seorang pria di Bantul, Yogyakarta tewas mengenaskan usai ditikam dengan senjata tajam oleh teman semasa sekolahnya. Korban meregang nyawa dengan sejumlah luka tusuk di dada dan lengan. Mendapat laporan warga, polisi tiba di lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Peristiwa pembunuhan itu berawal saat korban bertamu ke rumah rekannya. Tiba-tiba pelaku datang dan menganiaya korban. Rekan korban yang mengetahui kejadian membawa korban ke rumah sakit, namun naas, nyawanya tak tertolong akibat pendarahan hebat yang dialaminya.
Wanita penjual tahu di Probolinggo, Jawa Timur ditemukan tewas tanpa busana di Desa Legundi. Polisi berhasil mengusut pelaku pembunuhan yang tak lain adalah cucu korban. Motifnya, pelaku sakit hati karena dihina neneknya saat meminta uang. Ahmad Haris, warga Probolinggo, Jawa Timur ini ditangkap polisi di rumahnya dengan tuduhan kasus pembunuhan seorang penjual tahu. Dari kediaman pelaku, polisi juga menyita kunci Inggris dan perhiasan emas yang diduga milik korban. Ironisnya, pelaku merupakan cucu korban. Motif pembunuhan dilakukan pemuda 30 tahun ini karena sakit hati dihina neneknya saat meminta uang. Korban yang merupakan penjual tahu itu kemudian dianiaya saat di kamar mandi menggunakan kunci Inggris hingga tewas. Jasad korban kemudian dibuang di sebuah pekarangan Desa Legundi, Kecamatan Bantaran. Pelaku mendatangi korban dengan niatan untuk menukar ataupun meminta duit kepada korban, namun tidak diberikan oleh korban, sehingga korban menghina, menyampaikan ke tersangka bahwa kamu jangan hanya minta saja. Nenek Juminah 60 tahun ditemukan tewas di sebuah pekarangan desa pada Senin 25 April lalu. Saat ditemukan, jasad nyaris tanpa busana dan tubuhnya sudah membengkak. Polisi berhasil mengungkap identitas korban setelah ada keluarga yang melapor nenek Juminah tidak pulang ke rumah selama 5 hari. Pemirsa, pemuda pembunuh adik kandungnya di Surabaya, Jawa Timur tertangkap setelah 4 hari buron. Pelaku yang ditetapkan tersangka oleh polisi ini mengaku sakit hati karena sering dihina oleh sang adik. Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur berhasil menangkap pelaku pembunuhan Rizky Agus Saputra, warga Jalan Kedinding, Kenjeran. Pelaku merupakan kakak kandung korban bernama Rudi yang kabur ke rumah mantan istrinya di Lamongan, Jawa Timur. Pria 34 tahun ini sempat diberitakan mengidap gangguan kejiwaan. Namun dari hasil pemeriksaan polisi, Rudi membunuh adiknya karena sakit hati sering dihina korban. Menurut pelaku, caci maki adiknya semakin menjadi saat dirinya di PHK. Masalahnya sepele, iya tersinggung. Cuma saya sabar aja. Alasannya apa, Mas? Sampai membunuh adik kandung itu. Tersinggung. Polisi juga menyita sebilah pisau dapur sepanjang 25 cm yang digunakan pelaku menganiaya adiknya. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tersangka ini habis di PHK, kemudian habis cerai dengan istri, kemudian dihina atau disampaikan bahwa oleh si korban jangan nyusahin keluarga terus, jangan minta-minta uang ke orang lain terus, seperti itu. Kakak perempuan Rizky Agus Saputra histeris menyaksikan perkelahian yang berujung pembunuhan kedua adiknya. Peristiwa ini sontak membuat warga Gang Flamboyan, Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur geger. Rizky tewas di ruang tamu rumahnya setelah dianiaya kakaknya Rudi. Korban alami 8 luka tusukan di tubuhnya termasuk di dada. Jasad korban kemudian dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo untuk diautopsi. Jangan dengarkan apa yang tak pantas untuk didengarkan. Lebih baik mengajak berbuat kebaikan daripada mengejek yang dapat menimbulkan perselisihan. Pemirsa, seorang pelaku pelecehan seksual terhadap anak di pusat perbelanjaan ditangkap petugas. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami.